Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Besti Rumpi. Presiden Prabowo Subianto memberikan sebuah statement yang sangat tegas di mana Pak Prabowo akan membekukan fraksi-fraksi yang mengkhianati rakyat. Seperti yang kita ketahui sendiri, RUU perampasan aset mandek di DPR. Bahkan setelah gonta-ganti presiden dari mulai Pak SBY, Pak Jokowi hingga Pak Prabowo, DPR tidak kunjung mau menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset. Terakhir ini, DPR meminta kepada Presiden untuk menarik RUU perampasan aset menjadi usulan DPR, bukan lagi usulan dari Presiden. Saat itu Pak Jokowi memberikan hak itu kepada DPR. Tapi setelah 5 tahun kepemimpinan Ibu Puan Maharani, DPR tidak kunjung menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset. Bahkan terbaru, Menteri HAM, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM dan Migrasi serta Pemasyarakatan Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra menegaskan Pak Prabowo tidak akan tinggal diam. Tidak akan membiarkan para dewan ini berkehendak sewenang-wenang. Pembekuan DPR, pembekuan fraksi-fraksi DPR yang mungkin membantah perintah rakyat, membantah presiden akan segera dilakukan. Ini tentu menarik teman-teman. Ketika Pak Prabowo, ketika Mas Gibran dan juga Mas AHY kemarin, kita sudah mendengar sepakat terkait RUU perampasan aset. Tapi kenapa? Ada juga fraksi-fraksi yang lain, khususnya yang berada di luar pemerintahan, terkesan tidak menyetujui RUU perampasan aset. Kalau kata Profesor Mahfud MD, ada salah seorang ketua umum partai terbesar yang memang saat itu menghalangi, tidak menyetujui perampasan aset karena takut kalau perampasan aset akan disalahgunakan. Banyak rakyat pula yang berspekulasi, kalau misalnya partainya bersih tidak melakukan korupsi, tidak perlu takut. Harusnya sih begitu ya. Tapi jika memang beliau tahu ada kader-kadernya yang terlibat, tentunya ada rasa ketakutan. Nah, untuk informasi selengkapnya, kita akan dengar dulu respon dari pemerintah soal rencana pembekuan fraksi-fraksi yang mengkhianati rakyat yang menolak RUU perampasan aset. Ya, ini sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan, yang menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri, mulai dari threshold maupun sistem pemilu yang sampai hari ini pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat dan lebih memberikan kesempatan kepada setiap rakyat yang mempunyai kemampuan dan minat untuk terjun ke dalam dunia politik untuk tampil menjadi calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Karena kita ketahui selama ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang? Apakah juga akan menerapkan sistem distrik? Nah, apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Dan saya kira Pak Mendagri juga sudah mempelajari masalah ini dengan seksama dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu, rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat, yang berasal dari rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Jadi akan ada perubahan? Ya. Spesifiknya? Spesifiknya memang Pak Mendagri yang focal point ya.
Tapi Pak Mendagri pun beberapa kali juga bicara sama saya karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Pak Presiden juga mengatakan kepada saya supaya saya mempelajari betul-betul putusan MK itu dalam rangka memperbaiki Undang-Undang Pemilu untuk 4 tahun yang akan datang. Dan saya juga tadi siang juga sudah menyampaikan press release mengenai tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu. Antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU Perampasan Aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU Perampasan Aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu. Rakyat di pusat maupun di daerah. Karena kita ketahui selama ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita, ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang, apakah juga akan menerapkan sistem distrik, nah apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup, itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah, dan saya kira Pak Mendagri juga sedang mempelajari masalah ini dengan seksama, dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu, rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dia berasal dari rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Saya kira akan terjadi perbaikan. Tuntutan 17+8 itu antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU Perampasan Aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU Perampasan Aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu. RUU Perampasan Aset seperti apa di Senayan? Ya, baik. Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU Perampasan Aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU Perampasan Aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah
undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Jadi akan ada perubahan? Ya. Spesifiknya mungkin? Spesifiknya memang Pak Mendagri yang focal point ya, tapi Pak Mendagri pun beberapa kali juga bicara sama saya karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan Pak Presiden juga mengatakan kepada saya supaya saya mempelajari betul-betul putusan MK itu dalam rangka memperbaiki undang-undang pemilu untuk 4 tahun yang akan datang. Ya, ini sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan, yang menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri, mulai dari threshold maupun sistem pemilu yang sampai hari ini pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat, dan lebih memberikan kesempatan kepada setiap rakyat yang mempunyai kemampuan dan minat untuk terjun ke dalam dunia politik untuk tampil menjadi calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Karena kita ketahui selama ini sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang? Apakah juga akan menerapkan sistem distrik? Nah, apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Dan saya kira Pak Mendagri juga sudah mempelajari masalah ini dengan seksama, dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat, dia berasal dari rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Tuntutan 17/8 itu antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026, dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu, yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu, dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat. Nah, sudah kita saksikan bersama penjelasan dari Bapak Yusril Iza Mahendra mengenai langkah-langkah Bapak Presiden menyikapi RUU perampasan aset.
kualitas anggota dewan yang menurun. Semoga selanjutnya bisa dijadikan pembelajaran bagi pemerintahan kita. Untuk Indonesia lebih baiklah di masa mendatang. Lantas bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.